kenapa ya di dalam perjalanan lah kan kita tuh cuma duduk di atas kendaraan, terus kok rasanya capek banget gitu. Setelah sampai tujuan kok tenaga rasanya terkuras, tubuh lemes. Apakah ini hanya kelelahan biasa atau ada kaitannya dengan sesuatu yang lain? Ada dua jawaban. Mas, kenapa ya di dalam perjalanan lah kan kita tuh cuma duduk di atas kendaraan, terus kok rasanya capek banget gitu. Setelah sampai tujuan kok tenaga rasanya terkuras, tubuh lemes. Apakah ini hanya kelelahan biasa atau ada kaitannya dengan sesuatu yang lain? Ada dua jawaban. Kenapa dalam perjalanan rasanya capek, setelah sampai tujuan seolah-olah energinya terkuras. Itu ada dua jawaban. Yang pertama, kenapa dalam perjalanan kok rasanya capek dan sebagainya? Itu dalam perjalanan pikiran gak hening, pikiran gak netral. Di saat dalam perjalanan mata melihat sesuatu, pikiran bereaksi. Di saat dalam perjalanan mendengarkan sesuatu, telinga mendengarkan sesuatu, pikiran bereaksi. Lah, dari reaksi-reaksi pikiran inilah sehingga perjalanan kita itu rasanya itu sangat melelahkan. Belum waktu dalam perjalanan biasanya pikiran kan membayangkan bereaksi tentang tujuan di sana. Jadi kita masih dalam kendaraan tapi pikiran kita sudah di sana. Sudah memikirkan, jauh. iya sudah lompat sangat jauh. Di sana mau ngapain ya, ntar gimana ya. Ini kan menghabis-habiskan energi. Jadi masih dalam perjalanan saja kita itu membocorkan energi pikiran sehingga rasanya dalam perjalanan itu capek. Lah, kenapa sampai tujuan rasanya energinya kayak habis? Ya karena sudah dibocorkan waktu di perjalanan itu. Jadi dalam perjalanan naik, biarpun naik kendaraan hanya duduk diam loh ya, tapi pikiran kita bereaksi tanpa kita sadari, sehingga itu yang membuat lelah sekali dalam proses perjalanannya, belum setelah sampai tujuan. Lah karena di perjalanan sudah dihabiskan atau dibocorkan, energinya sudah dibuang karena reaksi pikiran dari penglihatan, pendengaran, pikiran bereaksi, terus pikiran sudah jauh ke depan sana memikirkan yang di depan sana. Ini membocorkan energi sehingga energinya itu akan terkuras, sampai tujuannya otomatis akan sangat lelah karena sudah dibocorkan dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan membocorkan, setelah sampai tujuan di sana baru sangat berasa. Kenapa ya? Padahal cuma duduk doang, tapi kok rasanya lelah banget. Ya ini tadi, secara pikiran, karena pikiran bereaksi dalam perjalanannya. Terus dalam perjalanan pun pikiran kita sudah berada di sana, intinya reaksi pikiran. Ini secara fisik, secara pikiran. Ada lagi yang jarang sekali orang ketahui. Apa itu? Secara energi. Yang namanya jalan raya itu mempunyai banyak sekali rekam jejak energi rasa dari para pengguna jalan. Contoh, orang lewat nih, orang lewat rasanya lagi sedih, rasanya lagi khawatir, otomatis radiasi rasa kekhawatiran, radiasi rasa kesedihan ini akan memancar ke semesta. Lah, sedangkan semesta kan yang katanya kosong ini bukan kosong. Ini kan molekul, partikel-partikel. Yang ini kekosongan ini kalau sudah memahami ini bukan kosong loh. Ini bisa disaksikan dengan mata telanjang bagi yang sudah tahu tekniknya. Lah, ini partikel-partikel ini harusnya netral. Tapi kenetralannya ini akan tertempeli oleh radiasi rasa dari banyak pengguna. Lah, ketika partikel ini sudah tertempeli rasa dari banyak pengguna, otomatis kan mempunyai beban nih, mempunyai berat. Yang beratnya ini ya di awang-awang ini ibaratnya kayak lapisan-lapisan energi. Lapisan-lapisan energi, sedangkan kita lewat jalan raya. Sehingga tubuh energi kita akan tertempeli
oleh radiasi energi banyak sekali manusia yang lalu lalang lewat jalan tersebut. Padahal yang namanya ini merekam semua reaksi dari rasa para penggunanya. Lah, kalau sudah terekam ini apa ya, di jalan raya, bukan hanya di jalan raya sih, di semuanya. Di semuanya. Makanya kita harus selalu menjaga rasa. Di saat kita sedih contohnya, naik kendaraan kok rasa kita sedih, ada luka batin, ada trauma dan sebagainya. Ini sebenarnya kita sudah mendolimi orang banyak. Karena radiasi kesedihan ini terekam oleh partikel ini yang katanya kosong ini. Lah partikel kosong ini nanti kan ada orang lewat, ini akan menempel. Partikelnya rasanya akan menempel kepada orang yang lalu lalang itu, sehingga menempel di tubuh energinya, dan tubuh energinya itu keberatan atau terlalu berat karena banyak tempelan. Akhirnya sampai tujuan yo jadi lelah, waktu di perjalanan juga lelah karena nggak sadar. Tapi kalau dalam perjalanan kita selalu sadar, ya otomatis kalau kita sadar kita akan selalu menikmati setiap momen, sehingga secara pikiran tadi, pikiran nggak bereaksi. Secara kesadaran tidak terkontaminasi oleh ini. Umpama terkontaminasi, ya bersihkan, namanya juga sadar. Terus teknik sederhana untuk membersihkan energi tersebut bagaimana? Nah, tekniknya adalah mandi energi. Tekniknya adalah mandi energi secara energi. Kalau secara pikiran tadi tekniknya ya hanya netral. Lah, teknik netral itu kita harus merasakan rasa yang sedang dirasakan. Naik kendaraan kita duduk, kan ada rasanya, udah rasakan itu saja. Kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, ya dengarkan saja, nggak usah direaksi dalam pikiran. Berarti itu termasuk menjaga kebersihan diri. Betul sekali. Secara pikiran nggak menghabiskan energi pikiran, nggak membocorkan energi pikiran. Secara kesadaran nanti setelah sampai tujuan kita harus mandi energi setelah sampai tujuan. Padahal dalam perjalanan bisa, setiap dalam perjalanan ya hati kita kan sadar, kita selalu koneksi dengan Tuhan kita. Ya contohnya wiridan lah, pikiran dalam hati tapi harus sambung kepada Sang Gusti, sehingga kita akan teraliri energi ilahi, dan energi ilahi ini akan memancar keluar. Justru ini malah akan membersihkan. Akan membersihkan. Jadi umpama nih jalan-jalan, naik kendaraan, tapi kita selalu sambung dengan Tuhan kita wiridan dalam hati, kan energinya mengalir nih, mengalir, meradiasi, sehingga membersihkan tempelan-tempelan energi negatif yang di awang-awang ini. Berarti jalan yang kita lalui atau lewati itu ikut terbersihkan dengan energi tersebut. Betul sekali. Jadi kayak kapal kalau dalam perjalanan kan kayak ada getaran-getaran gelombang gitu ya, airnya kan bergelombang lah. Gitu, kalau kita selalu dalam kesadaran jalan yang kita lewati, sebenarnya kita itu sedang ibarat merahmati alam. Nah, ini harusnya tugas manusia itu begini. Jadi setiap dalam perjalanan kita harus selalu sadar. Harus selalu sadar. Kalau kita selalu sadar berarti kan kita selalu bersama Dia. Sehingga kita membawa getarannya. Dan getaran ini nanti akan meradiasi, membersihkan tempelan-tempelan energi negatif yang ada di awang ubung ini, yang sebenarnya tidak kosong, tidak. Tuh, makanya kenapa pentingnya harus selalu berkesadaran, dan kenapa pentingnya kita harus selalu netral, supaya kita tidak membocorkan energi pikiran, tubuh energi kita tidak terkotori. Karena di saat kita sadar, waktu dalam perjalanan loh ya, di saat kita sadar, maka radiasi energi ini memancar ke semesta dan membersihkan semua tempelan-tempelan energi negatif yang ada di jalan tersebut. Makanya kenapa orang zaman dahulu biasa lalang buana. Ya itu makanya dari petilasan ini pindah ke sini, karena beliau-beliau itu menjadi menjadi kepanjangan tangan ilahi untuk meradiasikan energinya di tempat-tempat tertentu.
merahmati. Lah itu dia. Jadi setiap contoh nih di petilasan ini, beliau itu wiridan, sambung dengan Tuhan, sehingga getaran-getaran radiasi energinya akan membersihkan tempat tersebut. Nanti pindah lagi kemana gitu. Makanya kita harus selalu sadar supaya energi yang mengalir dari dalam diri ini adalah energi kemurnian, energi ilahi. Karena nanti kalau alam ini umpama nih di suatu wilayah nih sudah sangat kotor umpama dan tidak ada yang membersihkan atau tidak ada yang ini mengimbangi lah, ini akan ada gejolak alam, sehingga alam nanti akan bergejolak, entah itu dari apinya, anginnya, buminya, atau apalah. Nah makanya para kekasih Allah ini menjadi paku bumi untuk mengimbangi umpama di suatu wilayah energinya sudah sangat kotor umpama. Lah beliau biasanya ditugaskan ke sana deh, di sana nanti ya berapa hari atau mungkin di sana hanya sebentar, tapi sebentarnya itu meradiasikan getaran-getaran murni, getaran-getaran ilahi untuk membersihkan wilayah tersebut. Lah itu tugas para kekasih Allah. Nah, kalau kita yang orang biasa seperti ini, itu tekniknya gimana? Kasihkan keluar diri itu gimana? Ya, dengan pertama nih, kita kan harus tahu dulu ilmunya. Oh, ilmu tentang energi. Ternyata kita itu mempunyai 5 lapis tubuh energi. Nah, 5 lapis tubuh energi ini akan terbersihkan hanya dengan getaran energi ilahi. Makanya setelah kita sudah memahami ilmunya, praktek. Bersihkan 5 lapis tubuh energi ini. Bersihkan. Setelah sudah bersih, maka nanti energi ilahi yang meradiasi pun adalah kemurnian. Jadi harus sering-sering duduk diam. Contoh tadi dalam perjalanan nih, setelah sampai tujuan kita duduk diam, terus niatkan dalam hati, karena energi ini mengikuti niat. Niatkan dalam hati, ya Allah ya Tuhan kami, dengan kuasamu, dengan rahmatmu, dengan kehendakmu, dengan energimu, dengan cahayamu, terserah intinya menyertakan dia. Contohnya, ya Allah ya Tuhan kami, dengan kuasamu dan energimu ya Allah, kami niatkan untuk membersihkan 5 lapis tubuh energi kami ini ya Allah. Terus dengan wiridan bisa, dengan sadar nafas bisa, tapi ini harus benar-benar menghadirkan rasa. Umpama dengan wiridan, Allah, 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 sadari Allah, Allah. Itu sedang dalam diri kita sedang mengalir energi ilahi yang meradiasi, membersihkan semua endapan-endapan negatif, tempelan-tempelan energi negatif yang ada di 5 lapis tubuh energi. Itu kalau dengan wiridan. Ya wiridannya terserah lah apa, yang penting wiridannya itu hadirkan kesadaran rasa Dan meniatkan itu ya. dan diniatkan dulu. Awalnya diniatkan, setelah diniatkan bacaannya dikoneksikan dengan menghadirkan rasa. Jadi dalam diri kita itu rasakan sedang terjadi, sedang ada energi ilahi yang mengalir dan membersihkan 5 lapis tubuh energi. Itu kalau dengan wiridan. Kalau dengan sadar nafas ya tadi diniatkan kan, ya Allah dengan energimu ya Allah, kami niatkan untuk membersihkan 5 lapis tubuh energi ini ya Allah, dari tempelan-tempelan energi negatif yang dari luar maupun endapan-endapan energi negatif yang dari dalam. Terus nikmati atau sadari, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, dan sadari pula di sebalik nafas ada energi ilahi yang mengalir. Lah aliran energi ilahi ini akan membersihkan seluruh kekotoran di 5 lapis tubuh energi kita. Jadi harus rajin-rajin praktek. Nah, terus kalau menggunakan air bisa tidak? Bisa dengan mandi. Caranya gimana? Yang penting niatnya. Jadi diniatkan dulu. Setelah sudah niat, ya Allah, dengan pelantara air ini ya Allah, kami meniatkan untuk memandikan dohir batin, untuk memandikan tubuh raga maupun 5 lapis tubuh energi ini ya Allah. Lah setelah sudah diniatkan, waktu menggerujuknya atau menyiramnya itu hadirkan rasa. Intinya dihadirkan rasanya. Jadi waktu lagi tersentuh air nih kulitnya, dalam kesadaran kita rasakan di sebalik air itu pun ada energi ilahi yang sedang mengalir ke badan kita secara fisik, tembus ke dalam tubuh energi. Rasakan, benar-benar rasakan.
dari mandinya penuh dengan kesadaran, dengan wiridan pun bisa dalam hati, tapi dalam hati. Jadi waktu gerujuk umpama Allahu Akbar atau Subhanallah atau apalah terserah, yang penting waktu lagi gerujuk seperti ini dalam rasanya itu dihadirkan sedang terjadi proses penyucian jiwa raga, begitu.